Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Eksekusi rumah di Kota Semarang yang ada makam keramat di dalamnya berlangsung ricuh. Pakai piagam penghargaan palsu untuk daftar PPDB, 69 calon siswa tingkat SMA di Kota Semarang terancam gugur. Mengaku Ketua Pemuda Pancasila Kabupaten Semarang, seorang pria nekat lawan arah dan tak mengaku salah. Harga beras yang mahal sejak Idul Fitri berdampak pada usaha masyarakat di Boyolali. Keuntungan yang kian menipis dirasakan pedagang makanan. Sebagai makanan pokok, meski harganya mahal, warga tetap membeli beras. Dan harga beras tak kunjung turun kembali ke harga normal sejak Idul Fitri lalu. Menurut pedagang pasar Pengging Boyolali, saat ini beras kualitas medium bertahan di Rp14.000 per kilogram. Padahal dulunya hanya Rp12.000 per kilogram. Lalu untuk beras kualitas premium naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.000 per kilogramnya. Medium naik 1.000, yang premium juga naik 1.000. Jadi harganya berapa ya? Dari 13 sudah jual 14.000. Itu yang medium? Ya. Yang premium? Yang premiumnya dari 16 jadi 17.000. Para pembeli di pasar Pengging Boyolali tidak mampu berbuat banyak. Salah satu pedagang nasi bungkus menyatakan, kini dengan uang Rp50.000 ia hanya bisa mendapatkan 3,5 kilogram beras. Padahal dulunya ia bisa membeli nyaris 4 kilogram beras. Meski hanya berkurang setengah kilogram, hal itu berpengaruh pada keuntungan usahanya yang semakin menipis. Saya jualan nasi bungkus ya. Itu mau naikkan itu kita juga mikir nanti kalau kita naikkan konsumen berubah, gitu loh, kita yang repot nanti kan. Saya kalau tiap hari itu belinya sekitar 4 kilo, 5 kilo gitu. Kenaikan juga terjadi pada beras SPHP Bulog. Saat ini beras SPHP dijual seharga Rp65.000 untuk kemasan 5 kg. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Bupati Rembang angkat bicara usai Ketua DPRD dikabarkan ditahan karena masalah imigrasi haji. Supadi sering melakukan perjalanan haji sebelum menjadi wakil rakyat. Bahkan dirinya sempat tertarik berangkat haji bersama Supadi. Rapat paripurna membahas kinerja Pemkab Semarang di kantor DPRD Rembang pada 11 Juli lalu hanya dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rembang M. Bisri Kholil Lakuf. Ketua DPRD Rembang Supadi tidak tampak karena masih tertahan di Arab Saudi akibat masalah visa haji. Bupati Rembang yang hadir dalam rapat mengungkapkan beberapa kali sempat ditawari berangkat haji oleh Supadi sebelum menjadi wakil rakyat. Ia pun sempat tertarik karena tidak perlu antre bertahun-tahun untuk bisa menjalankan rukun Islam kelima itu. Yang saya tahu dia pernah, saya tanya pada saat dulu dia pakai visa Siar. Apa? Siar. Saya tertarik kok bisa kaji cepat, enak ya selamat. Jadi saya dulu tertarik, tapi begitu ada seperti ya sudah ada tertarik lagi. Harganya sama atau lebih murah itu Pak? Harganya sama atau lebih murah itu Pak? Atau lebih mahal? Tentunya ya pasti lebih mahal, tapi kan bisa langsung haji. Sebelumnya kader P3 ini dikabarkan hilang saat menjalankan ibadah haji. Namun ternyata Supadi tertahan di Arab Saudi karena menggunakan visa ziarah saat musim haji. Ketua DPRD Rembang itu telah menjalani 2 kali sidang karena melanggar aturan keimigrasian di masa haji. Arif Nur melaporkan dari Rembang. Terungkapnya pemalsuan piagam penghargaan yang dipakai untuk pendaftaran peserta didik baru di Kota Semarang. Pemprov memutuskan menganulir penghargaan tersebut. Kini 69 calon siswa yang awalnya lolos terancam gugur.
Piagam palsu yang dipakai untuk pendaftaran peserta didik baru di Kota Semarang akhirnya dianulir. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memutuskan untuk tidak mensahkan penggunaan piagam penghargaan Lomba Marching Band tingkat internasional yang digunakan ratusan calon siswa untuk mendaftar ke sejumlah sekolah negeri di Kota Semarang melalui jalur prestasi. Hal itu disampaikan penjabat Gubernur Jawa Tengah pekan lalu. Pelaku pemalsuan adalah pelatih marching band yang kini tengah diburu oleh kepolisian. Piagam penghargaan dari kejuaraan Malaysia Internasional Virtual Band Championship 2022 ini diragukan keabsahannya, sehingga direkomendasikan untuk tidak digunakan sebagai komponen penambah nilai akhir pada jalur prestasi. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah mencatat ada 69 calon peserta didik yang menggunakan piagam penghargaan dari kejuaraan internasional Malaysia Virtual Championship. Seluruhnya tersebar di SMA Negeri 1 Semarang, SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMA Negeri 6, SMA Negeri 14, SMA Negeri 7, dan SMK Negeri 6 Semarang. Dari total calon peserta didik 69 yang diduga menggunakan piagam yang diragukan keabsahannya, yaitu tersebar mendaftar di SMA negeri itu 65, kemudian di SMK negeri itu 4. Kini calon peserta yang dinyatakan lolos pun terancam gugur dan hanya akan dihitung poinnya berdasarkan nilai rapor semester 1 hingga 5. Terkait pelaku pemalsuan piagam, Polrestabes Semarang telah memanggil pelatih marching band tetapi mangkir. Bahkan keberadaan pria berinisial S itu tidak diketahui. Saat ini polisi telah memeriksa 12 orang saksi mulai dari orang tua peserta didik hingga pihak sekolah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Setelah viral, ijazah milik dua kakak beradik di Brebes ditahan karena tunggakan uang sekolah. Akhirnya pihak sekolah menyerahkan ijazah keduanya. Kakak adik asal Brebes ini akhirnya bisa bernapas lega. Ditemani keluarganya, Muhammad Nabil Fauzi Nurrohman dan Muhammad Bahtiar Nurrohman bisa mengambil ijazahnya di SMK 1 Pusponegoro Brebes. Ijazah keduanya sempat tertahan 3 dan 1 tahun karena tunggakan biaya sekolah yang mencapai 15 juta rupiah. Namun setelah kabar itu viral, akhirnya pihak sekolah angkat bicara dan membantahnya. Hal itu dibuktikan dengan mengundang Nabil dan adiknya untuk mengambil dan menyelesaikan seluruh kelengkapan pengambilan ijazah. Wakil Kepala SMK 1 Pusponegoro Brebes menilai selama ini hanya terjadi miskomunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah. Tidak ada dari pihak sekolah untuk membebani siswa ataupun orang tua wali murid terkait dengan masalah ijazah, karena itu memang hak dari wali murid ataupun peserta didik untuk mendapatkan itu. Hanya persoalan administrasi saja yang memang tidak dikomunikasikan. Bisa mendapatkan ijazah SMK menjadi hal yang melegakan bagi kedua kakak beradik ini. Mereka berharap kesulitan dalam mencari kerja karena tak bisa menunjukkan ijazahnya bisa teratasi, sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Saya sangat senang bisa mendapatkan ijazah saya. Terima kasih pada pihak dari SMK Pusponegoro yang telah memberikan kami keringanan sehingga dapat mengambil ijazah. Sebelumnya ramai diberitakan ijazah Nabil dan Bahtiar tertahan di sekolah karena tak bisa membayar uang SPP dan iuran komite sebesar 15 juta rupiah. Hal ini membuat Nabil yang lulus sejak tahun 2021 dan adiknya Bahtiar yang lulus tahun 2022 tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Susah sih buat cari kerjaan karena nggak ada ijazahnya. Padahal butuh ya? Iya butuh. Sudah berapa lama ini berarti? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Sang ibu menuturkan tak mampu melunasi uang pendidikan kedua anaknya karena kondisi ekonomi keluarga yang cukup sulit sejak suaminya meninggal dunia. Ia pun tak bisa berbuat banyak saat pihak sekolah memanggil dirinya untuk membahas tunggakan tersebut. Ya karena nggak bisa menutup biaya tunggakan yang di sekolah, biaya tunggakan uang gedung, daftar ulang, SPP.
Totalnya yang ini adiknya itu 10, kalau yang kakaknya itu 5 juta. Kini Nabil dan Bahtiar tak lagi gusar sebab ijazah SMK-nya sudah di tangan. Sekarang mereka berharap bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih mapan. Sugihartono melaporkan dari Brebes.